Nah, ciri bidadari-bidadari yang suci itu sebelum disentuh oleh suaminya, dia tidak pernah disentuh baik oleh manusia maupun bangsa jin. Itu. Jadi hadirin rahimakumullah, itu ciri wanita solihah. Memeh boga salaki teh can pernah kasentuh ereku jin reku manusia. Panjang itu penafsiran, banyak ragam tafsir tentang ayat itu. Ngan salah satunya adalah jin itu bisa menikmati hubungan biologis dengan manusia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kudrah dan iradahnya beserta limpahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah patut berbahagia kita semua masih dimudahkan Allah untuk terus berada dalam jalan ketaatan kepadanya. Salah satunya tentunya dengan menghadiri majelis ini, salah satu yang diwajibkan oleh Allah yakni berthalabul ilmi, tentunya untuk memperkuat kualitas iman, ilmu dan amal soleh kita bersama. Dan tentunya ikhwatu iman sekalian, sangat besar harapan kita bahwa berkumpulnya kita di sini, setiap langkah-langkah kita mudah-mudahan menjadi langkah-langkah diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi langkah-langkah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni, dan tentunya menjadi langkah-langkah diangkatnya derajat kita dan menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kajian Ahad pagi hari ini di tanggal 27 April 2025, insyaallah kita kembali berkesempatan belajar atau menerima nasihat-nasihat ketakwaan dari Al-Ustadz Yuyu Wahyu. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah berada di hadapan kita semua, dan tema yang akan dibawakan pada pagi hari ini terkait dengan menggapai keluarga sakinah. Mudah-mudahan dapat menjadi tambahan motivasi untuk kita semua dan menjadi tambahan hazanah keilmuan bagi kita dalam sebagai pondasi amal-amal kita di kehidupan kita ini. Maka dari itu ikhwatu iman sekalian, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan, yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita mulai, kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajidalahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah bahagia rasanya pada pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, dan alhamdulillah kita dapat menghadiri majelis ilmu. Insya Allah banyak sekali kebaikan yang akan ikhwatu iman temukan di majelis ini. Karena apa? Karena di tengah-tengah kita hadir para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang hadir di sini adalah malaikat rahmat. Mereka duduk bersama-sama dengan kita, dan mereka terus-terusan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
doa yang mereka bacakan adalah Allahumma gfir, Allahumma arham. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang-orang yang hadir di majelis ini. Ya Allah, limpahkanlah ampunan kepada orang-orang yang ada di majelis ini. Doa itu terus mereka bacakan sampai kita bubar meninggalkan tempat ini. Oleh karenanya insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir duduk bersama-sama di sini hingga selesai nanti, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak akan meninggalkan tempat ini kecuali dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ihwatu iman rahimakumullah, tema yang akan dibahas pada kesempatan ini tadi telah disampaikan, yaitu menggapai keluarga sakinah. Tema yang sederhana tapi tema yang berat sekali untuk dipertahankan. Dan tema ini sebenarnya tema yang sangat penting, walaupun kajian ini jarang sekali dibahas di kajian-kajian pengajian umum. Paling sering didengar itu di khutbah nikah. Ku KUA 2 menit khutbahna teh make bahasa Arab deh. Teu kaharti gitu. Rek kumaha bisa menggapai keluarga yang sakinah, bagaimana bisa merasakan bahagia di rumah tangga jika pembekalannya itu hanya 2 menit pakai bahasa Arab lagi. Mending mun bapak-bapak ibu nat pintar bahasa Arab. Kan ieu mah lolobana mah teu ngartinya. Nah, oleh karenanya yang lebih penting lagi waktu iman rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ini termasuk salah satu indikator. Indikator apa? Indikator masuk surga. Jadi keluarga sakinah, keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang dirindukan surga. Jadi saya berharap mudah-mudahan kita termasuk keluarga sakinah. Nah, tapi pertanyaannya, betul enggak selama ini kita berkeluarga merasa bahagia di keluarga? Atau sumpeg sabalikna? Sumpeg Ustad, kunaon sumpegna tiap poe hudang sare ngareret digigireun aya awewe budak batur kudu diparab saumur hirup. Leheung lamun nurut da ieu mah aduh ingin menang sendiri, cengeng gitu ya. Jengkel sakapeung mah. Rek kumaha bahagiana Ustad? Tiap hari ada seorang laki-laki yang terus harus dilayani, ti mimiti hudang sare nepi ka sare deui. Capek sare budang sare isuk-isuk geus kudu sibuk nyiapkeun kaperluanana. Memeh sare sibuk deh melayani kahayangna. Capek cenah Ustaz. Ya memang capek. Kenapa? Karena memang ilmunya belum kita miliki. Oleh karenanya sebenarnya kajian tentang keluarga sakinah itu biasanya saya ngasih materi ini minimal 5 pertemuan. Siap gak bapak-bapak ibu-ibu kalau 5 pertemuan? Siap? Siap? Ya tergantung panitia itu. Baik, ikhwati iman rahimakumullah. Kita akan mengawali kajian ini dengan didasarkan pada satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Surat apa? Surat Ar-Rum ayat 21. Baik bapak-bapak ibu-ibu yang bawa Quran itu bisa dibuka Qurannya. Ada yang bawa Quran, teu marawa Quran. Iya, iya mah kasawah teu marawa pacul gitu ya. Yang ngaji mah harusnya saged ya Quran teh disiapkeun. Oke, yang enggak ada Quran boleh HP. HP juga bisa dibuka. Surat Ar-Rum ayat 21. Ada HP-nya?
Ada Ustadz, tapi nggak ada aplikasi Quran digitalnya gitu ya. Karena tuh HP ya komunikasi, dapat informasi. Quran mah teu diinstal ku bapak-bapak ibu-ibu. Rugi deui eta teh. Udah ada? Ada. Baik, ayat itu diawali dengan kata wamin ayatihi. Sebenarnya bapak-bapak ibu-ibu ada 6 ayat di surat Ar-Rum yang diawali dengan kata wamin ayatihi dan disebutkan secara berurutan. Hal ini menunjukkan bahwa ke-6 ayat itu sebenarnya merupakan satu tema. Tema tentang bukti-bukti kebesaran Allah. Bukti-bukti bahwa Allah itu ada, Allah itu hadir. Bukti-bukti tentang rububiyahnya Allah. Itu diawali sejak ayat 20, ayat 21, ayat 22, ayat 23, ayat 24 sampai ayat 25. Betul? Yang buka Quran betul? Ayat 20 sampai ayat 25 itu semuanya diawali dengan lafaz wa min ayatihi. Baik, saya minta seseorang untuk membacakan ayatnya mulai dari ayat 20. Baik, siapa yang siap bantu? Dikasih mic-nya, Asharul, mic-nya dikasih. Siapa yang sanggup? Apa? Arab dengan Indonesianya biar lebih mantap. Apa? Oh gitu. Iya, mangga dibantos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 20-nya. Wa min ayat 20. Wa min ayatihi Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Ayat 20. Ayat 20-nya. Oh. Ayat 20. Oh ya. Mana anu? Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarum tastangsirun. Wa min ayatihi an khalaqakum. Diterjemahkan satu-satu Kang, ulah wakasadayana. Diterjemahkan. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia menciptakan leluhur. Menciptakan leluhur kamu. Apa? Menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang bertebaran. Iya, tos hiji heula. Kenapa Ustadz kok dibaca ayat sebelumnya, dibaca ayat sesudahnya? Ini untuk lebih memudahkan memahami, karena ayat Quran itu pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apalagi ayat 20 sampai 25 ini merupakan tema yang sama. Jadi untuk lebih memudahkan kita memahami. Baik, wa min ayatihi an khalaqakum min turab summa idza antum basharun tastangsirun. Dan di antara bukti kebesaran Allah, bukti rububiyahnya Allah, bukti bahwa Allah itu ada, Allah telah menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang banyak, yang berkembang, bertebaran di seluruh penjuru dunia. Ini bukti kebesaran Allah. Sekepal tanah dari satu titik kemudian jadi satu orang, lalu diciptakan pasangannya, setelah itu berkembang di seluruh penjuru. Ini bukti kebesaran Allah. 1, 2 ayat 21-nya.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, itu yang kedua. Setelah Allah ciptakan kalian dari tanah, menciptakan Adam dari tanah, kemudian menjadi orang-orang yang bertebaran di seluruh penjuru dunia. Nah, Allah juga menciptakan untuk tiap-tiap orang itu pasangannya. Allah yang menciptakan pasangan-pasangan itu. Nah, ini bukti kebesaran Allah, karena kita tidak paham sebenarnya kenapa kita bisa punya rasa cinta kepada seorang laki-laki, kepada seorang perempuan yang asal usulnya henteu apal. Kumaha manehna teh asal usulna teh? Kok tiba-tiba ada kecenderungan hati ingin memilikinya? Kita juga gak ngerti kenapa ada rasa sayang kepada orang tersebut, ingin membahagiakan orang tersebut. Kita nggak ngerti kenapa itu bisa tiba-tiba datang. Cek dul sumbang mah, anu dierong mah si Mimin, anu datang adon. Gitu. Ya, unggal peuting ngimpi hayang papanggih jeung Mimin nu datang. Gitu, itu teu kaharti kan. Di tetangga saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada santri saya malahan. Nah, itu dapat suaminya aneh gitu. Aneh gimana Ustadz? Bukan orang Indonesia. Kemarin bulan Ramadan saya nikahkan dia dengan seorang yang berasal dari negeri Irak. Orangnya tinggi, besar, putih. Nah, yang luar biasanya lagi dia hafid Quran. Dia punya sertifikat tahfidz dari beberapa orang syekh di Timur Tengah. Makanya alhamdulillah kita juga, saya yang memimpin nikahnya, kebagian berkah. Berkahnya apa? Berkahnya biasa nama teu apal kergering, teu apal kersehat, imam teh pada mung. Ya, mung diganti, saya jadi imam aja terus. Tapi sekarang alhamdulillah punya santri tanpa harus mendidik dulu. Luar biasa. Kalau berjamaah, jamaah saya tanya, betah tuh Bu? Betah tuh Pak, betah. Asa di Masjidil Haram Ustad, asa di Masjid Nabawi Ustad. Gak percaya silahkan datang ke masjid saya, ikut berjamaah subuh. Nucan ke Masjidil Haram mah bayangkeun we, tah seperti kitu. Ngadenge sora imam ngimaman di Masjidil Haram. Itu bukti kebesaran Allah. Teu kaharti kan di Indonesia ge loba, nah jauh-jauh menangkeun urang Irak, bari teu ngarti bahasa Arab manehna teh. Urang Irak menangkeun urang Pani Ihsan teu ngarti kana bahasa Indonesia, tapi bisa dipertemukan. Itu satu hal yang wa min ayatihi. Nu kadua, nu katilu ke panjangna eta dibahas dina nu salajengna. Nu katilu heula Kang dibaca. Ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilaful alsinatikum wal wanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Nah, ini yang ketiga hadirin. Bukti kebesaran Allah, kata Allah adalah penciptaan langit dan bumi.
Ini sering dibahas, gak akan saya ulas. Lalu ada lagi perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit di antara kita. Kok bisa? Tiditu nama sarua Adam, Hawa, tapi turunanana bahasana beda-beda. Menurut ahli komunikasi di dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak kurang dari 1.500 jenis bahasa. Urang bahkan apal teh bahasa Sunda, bahasa Indonesia, nu apal teh wawuh paling karena bahasa Inggris, bahasa Arab, nu sejen-sejen makan teu apal-apal acan. Can katambah ku bahasa naon Makoli ya Jibrilu pakoli rohmatan Indonesia, bahasa mana itu? Eta mah bahasa nu hese dipelajarina da eueuh kamusna gitu. Nah, itu 1.500 jenis bahasa. Warna kulitnya juga tidak sama, padahal dari atasnya sama. Tapi kahanapna warna kulitnya ada yang putih, ada yang hitam, ada yang putih kemerah-merahan, coklat, aya nu siga apel Australia, siga apel Malang. Bapak-bapak, ibu-ibu di dieu mah jiga salak pondoh gitu ya. Manis kan salak pondoh mah hideung oge gitu. Itu wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ini bakal jadi bukti bahwa Allah itu ada untuk orang yang punya ilmu. Inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Terus ayat selanjutnya. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa batigaukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Nah, ini yang keberapa? Yang keberapa? Keempat. Yang keempat. Oh, belum diterjemahkan. Kang, terjemahkan. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi kaum yang mendengarkan. Nah, itu yang keempat, bukti kebesaran Allah itu adalah manamukum bil laili wan nahari wabtighaukum min fadlih. Di malam hari kita bisa tidur, di siang hari kita bisa bekerja. Malam dan siang ini bukti kebesaran Allah. Bukan hanya terjadi perubahan waktu, tapi masing-masing itu punya potensi yang berbeda. Malam itu sangat baik jika digunakan untuk tidur, untuk istirahat. Siang itu berpotensi untuk bisa mencari karunia Allah di dalamnya. Ulah dibalikeun, peuting dipakai begadang kecuali yang tugas jaga malam. Ya, satpam kebenaran tugasnya jaga malam ya eta mah udur syar'i boleh dilakukan. Kalau tanpa udur syar'i gak boleh ditukar. Malam untuk tidur, siang untuk mencari karunia Allah. Ku Allah tadi digampilkeun beda jeung nu siangna loba sare, rizkina oge hararese. Seret gitu. Peuting dipakai begadang. Hadirin rahimakumullah, efeknya untuk kesehatan kita juga berpengaruh besar. Sok bapak-bapak, ibu-ibu kerja seharian capek nyari karunia Allah. Datang waktu peuting teh pegal, linu, letih, lesu, naon deui? Leuleus, letoy gitu. Rek sare teh terus we disarekeun sapeuting jeput. Nah, ternyata bangun pagi itu segar kembali, bisa beraktivitas kembali. Karena apa? Sendi-sendi itu oleh Allah dilakukan apa? Dirapihkan kembali ke semula. Itu setiap sendi dalam tubuh kita normal kembali. Makanya ada syariat untuk sholat duha. Sholat duha itu kata Rasulullah sebagai salah satu bentuk tasyakur binikmah atas sendi-sendi yang dipelihara Allah setiap hari.
nikmat gitu. Bandingkeun jeung sare sabeurang jeput. Ti isuk nepi ka sore waktu hudang teh lain seger kan? Lain jag-jag kalah ka barideg gue nu aya gitu kan. Karena apa? Ini bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan ayat-ayat Allah, bertentangan dengan sunnatullah. Itu yang keempat. Yang kelima, wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah bahwa Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati kering. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar mendapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Nah, ini yang kelima, hadirin rahimakumullah. Yang kelima, bukti kebesaran Allah, bukti rububiyahnya Allah. Yaitu dengan diperlihatkannya ada kilat di langit. Ada petir di langit, di saat langit itu hitam kelam. Apa yang timbul di dalam perasaan kita, di dalam benak kita? Rasa takut kan? Komo dibarengan ku angin mah. Di luhur langit hidung, petir, kilat tinggurinya, angin ngaguruh, rasa takut itu sangat besar. Betul kan? Takut ya Pak? Takut gitu. Sieun mun aya di luar imah teh geuwat ka jero imah. Tapi di balik rasa takut itu kata Allah khaufan wa tama'an. Di balik rasa takut itu ada rasa harap yang sangat besar. Terutama bagi para petani, terutama bagi orang-orang yang sudah lama merindukan datangnya hujan. Karena apa? Di balik kilat itu, di balik petir itu ada harapan hujan akan segera turun. Dan betul itu sunatullah, gak lama kemudian diiringi hujan turun, kemudian hujan itu membasahi tanah, dan tanah itu setelah dibasahi maka tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Tanah yang mati hidup kembali. Itu adalah bukti kebesaran Allah. Yang kelima. Yang keenam, terakhir Kang, wa min ayatihi an tuqamas samaa'u wal ardu. Coba diulang Kang. Tsumma idza Wa min ayatihi an Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri tsumma idza da'akum da'wa min ardi idza antum takhrujun. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu pada hari kiamat, dengan sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Nah, ini yang terakhir, yang keenam. Bukti kebesaran Allah itu dengan berdirinya langit yang kokoh ya, bumi dan langit yang kokoh, bangunan sebesar ini tanpa ada tiang. Kalau manusia harusnya menciptakan bangunan sebesar ini, yakin tidak akan bisa. Bangunan sekecil ini pun harus disangga dengan sejumlah tiang-tiang di beberapa penjuru. Allah itu maha kuasa, rububiyahnya Allah, dan itu menjadi fasilitas bagi orang-orang sampai saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita nanti keluar dari alam kubur masing-masing. Nah, ini 6 ayat di surat Ar-Rum yang berbicara tentang kebesaran Allah, yang salah satunya adalah berbicara tentang keluarga. Pasangan hidup masing-masing itu adalah bukti kebesaran Allah. Alhamdulillah geus jam 7 tah jadi teu capek teuing.
Ya, dah dibantuan ku akang macana, mudah-mudahan sing lebet ka surganya Kang. Tapi lain karena macana wungkul, nungupingkeun oge same gitu. Itu nitah maca teh keur ustad mah bagian tina strategi oge. Karena masih aya batuk gitu, jadi bisa bari istirahat gitu ya. Ngaji na kacumponan bari teu capek teuing. Geus jam 7 jadi tinggal sabaraha menit deui. tinggal sampai dengan selesai udah dina sepanduk nage ulah lila teuingnya. Nah, hadirin rahimakumullah, kita lihat bagaimana penjelasan mufasir terhadap ayat itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sakitu we heula. Sabab panjang penjelasanana. Loba teuing mah ya moal anggeus dah. Memang cek simkuring ge minimal kudu 5 pertemuan gitu. Ngabahas keluarga sakinah. Ada beberapa penjelasan para ahli tafsir terkait penjelasan ayat itu. Yang pertama, nah ini bisa dilihat di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, itu disebutkan bahwa keluarga itu nikmat. Urang di pasihan bojo nikmat, ibu-ibu di pasihan caroge itu nikmat. Dikaruniai anak juga nikmat. Betul gak nikmat? Leres teu nikmat? Karasa nikmatna teu? Ya, rupa-rupa eta teh aya nu bisa merasakan nikmat itu, ada yang tidak merasakan nikmat itu, tergantung pengetahuan anak. Hanya harus bapak-bapak, ibu-ibu ketahui bahwa yang namanya nikmat, apabila nikmat itu diberikan secara terus-menerus, nikmat itu diberikan secara berulang-ulang, eta teh sok tara karaos nikmatna. Betul kan ya? Coba tarik napas, Pak. Kaluarkeun deui. Sabaraha menit eta? Sabaraha detik? Iya, rata-rata 2 detik saurna. Tapi tahu nggak bapak-bapak dan ibu-ibu apa yang terjadi dalam durasi waktu 2 detik itu? Peristiwa yang luar biasa, masuknya oksigen ke dalam tubuh kita, masuk sampai ke paru-paru, kemudian dipompa sampai ke seluruh tubuh oleh jantung, melewati sel-sel yang ada di dalam tubuh, kemudian saraf-saraf yang ada di dalam tubuh, itu bisa menempuh jarak yang jauhnya 2 kali keliling bumi. Itu dalam waktu 2 detik. Nikmat yang luar biasa. Tapi karasa teh eta nikmat? Teu karasa. Kalau nikmat itu dicabut, nah ini baru akan dapat dirasakan. Terpercaya nikmatna bisa menarik napas, tanyakeun ka jelema nu keur kambuh panyakit asmana. Kabitaeun Pak, ningali urang nu bisa bernapas dengan bebas. Kita bisa bernapas tanpa harus bantuan alat. Kabitaeun ku urang teh. Ngan teu bisa gitu. Dia baru merasakan nikmatnya. Matak nanyakeunana teh ulah kanu sehat, dan nu sehat mah teu ngarasakeun. Tanyakeun kanu keur kambuh panyakit asmana. Dijamin, yakin dia sangat merindukan bisa bernafas. Terus hadirin rahimakumullah, termasuk juga dalam hal berkeluarga, itu akan dirasakan nikmat apabila keluarga ini dicabut. Matak nanyakeunana, tanyakeunana teh kahiji kanu jomblo. Aya nu jomblo teh ya? Enggak apa-apa kalau ada yang jomblo, gak masalah. Itu kan takdir kan? Nanyakeunana teh kanu jomblo atawa kanu rumah tanggana berantakan. Aya jemaah haji yang dibimbing oleh saya waktu tahun 2018. Usianya udah lebih dari 50 tahun. Dia cantik, beunghar, toko nage loba coba di kota di Mitra Batik didinya. Nah jajar toko teh. Punya yayasan,
mimpin pengajian ibu-ibu, punya lembaga pendidikan dari PAUD, TK, terus lembaga tahfidz. Luar biasa, Jawa gelis, Jawa beunghar, solehah deh gitu. Tapi hiji kurangna teh naon nepikeun ka ayeuna can nikah. Tegaduheun caroge. Bapak Ibu karunya henteu? Kasihan enggak? Kasihan. Pernah curhat ke saya, kata saya hanya bisa menghibur. Sabar we Neng. Ini ujian yang Neng mampu menghadapinya. Allah tidak akan memberikan ujian kepada yang tidak mampu. Yakin Neng mampu menghadapinya. Mungkin ini adalah bagian dari kasih sayang Allah kan Neng. Supaya dina poe kiamah di akhirat engke teu loba teuing hisabeun. Coba Neng lamun gaduh caroge mah aduh aya kewajiban bojo. Kudu taat kanu janten caroge. Leuheung lamun salakina pantas ditaati. Ieu mah salakina teh jaba pagaweana nangan ukur nguseup. Sare eueuh pendapatan, kahayangna loba, rudet Neng. Ngan ukur bisa mah patahan gitu. Tapi dah sok sanajan bisa memberikan sabar, hate mah anger karunya teu bisa meresolusi. Dipangneangankeun calon pisalakieun alhamdulillah. Manggih bisa tepung, tapi aya we gogodana teh teu jadi deui. Kasihan gitu ya, lalakina mah geus karawin deui eta teh. Nu teu tulus ka manehna teh manehna mah teu jadi deui. Nah kumaha Ustad? Duka kumaha tuh? Da kakuranganana saliwat malah nu hayangeun loba deui, ngan teu jaradi wae. Itu perempuan, kasihan kan ya? Boro-boro ka istri atau bapak-bapak ibu-ibu. Kala laki oge sarua, aya lalaki nu umurna geus 50 tahun. Duitna loba, perusahaanana jalan, kasep, soleh deui hafid Quran, tapi masih can meunang bojo. Karunya teu? Karunya da bukti ternyata aya eta masa urang satu keluarga usianya sudah begitu tua, sakit-sakitan. Dipariksa ke dokter, ternyata cek dokter mah sehat da bapak mah teu kagungan panyawatna naon. Tapi naha atuh bapak nyebutkeun gering da rek disebut sehat kumaha cenah Ustad ieu sagala karasa. Awak teh sagala karasa. Ditanya, "Ai bapak gak kagungan putra henteu?" "Henteu." "Ngukut henteu?" "Henteu deui." Cek sim kuring teh cobaan ngukut atuh. Yah, Ustad kawas kasato wae ngukut cenah gitu. Terus we ngadopsi anak nyeun anak angkat cager bapak. Jadi cager tah si Pak Haji teh. Ya hiji waktu ngaji di kadinya ku Bapak Haji panyawatna damang alhamdulillah Ustad sehat ayeuna mah. Nah dokter maka nyebut panyakitan, dipikir-pikir kusim kuring, oh bisa jadi sumber pikiran itu, penyakit itu sumberna tina pamikiran. Umur geus kolot, duit loba, perusahaan loba, sawah lega, lamun paeh maot gitu ya. Kawas kasato wae nya. Lamun maot saha nu neruskeun ieu perusahaan. Mikir wae kana perusahaanana, akhirna tik-tik beraktan. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, punya keluarga itu nikmat, dapat anak itu nikmat, karasana teh lamun nikmat ya dicabut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya baca tafsirnya Ibnu Athur, Fahri bin Asur, At-Tahrir wa Tanwir. Itu nama tafsirnya. Imam Ibnu Asur ini beliau menyoroti kalimat-kalimat yang ada setelah wa min ayatihi. Itu semuanya berbicara tentang tatanan alam semesta. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab summa idza antum basarun tastangsirun wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha dan seterusnya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ar wa ikhtilafu
alsinatikum wa alwanikum wa min ayatihi manamukum bilaili wan nahari wabtighuukum min fadli. Kata Ibnu Athur, ini semuanya berbicara tentang tatanan alam semesta. Akhirnya beliau sampai pada satu kesimpulan bahwa rumah tangga itu bagian dari tatanan alam semesta. Jika tatanan ini dijaga dengan baik, jika tatanan keluarga ini dijaga dengan baik, maka baiklah alam semesta. Tapi jika keluarga tidak dijaga, anak tidak dijaga, istri tidak dijaga, suami tidak dijaga, maka akan rusaklah alam semesta. Alam semesta. Betul Pak, hal ini terjadi. Coba perhatikan negara Jepang. Jepang itu kan termasuk negara atau termasuk negara maju kan, orangnya kaya-kaya di sana. Tapi baru-baru ini pemerintahnya mengumumkan bahwa katanya negara kami sedang mengalami krisis kependudukan yang sudah mencapai level kritis. Angka kelahiran semakin menurun, angka pernikahan juga semakin menurun, sehingga pemerintahnya mengkhawatirkan jika beberapa puluh tahun ke depan rasnya itu akan punah. Oleh karenanya pemerintahnya menyampaikan bahwa hari ini kami membuat program strategis untuk mengantisipasi hal itu. Jadi riweuh tanagara teh. Lantaran naon? Tatanan keluarga tidak terjaga, menurun terus. Jumlah kelahiran terus menurun. Ya, sementara jumlah kematian terus margi nu aya teh jalmi-jalmi nu usiana parantos lanjut. Nu ngarorana alim nikah dijieun program-program strategis kumaha carana supaya bisa mendorong generasi-generasi muda yang belum nikah untuk segera menikah, anu geus nikah supaya daek boga budak. Da armungan di ditu mah nu can nikah embung nikah, terus anu geus nikah embung boga budak. Jadi masalah besar itu hadirin rahimakumullah. Sehingga nah lamun rek pemilu oge pemerintahnya itu Pak alus-alus nyen program strategis untuk bisa mendorong hasrat orang hidup berumah tangga, hidup berkeluarga dan mengembangkan keturunan. Nah para wargi sadayana make embung nikah, make embung boga anak. Lamun maca sejumlah media massa ternyata alasanana kompleks pisan bapak-bapak ibu-ibu. Anu lamun di pikiranku logika mah sangat logis, tapi lamun di pikiranku syariat mah eta teh henteu logis. Nuduhkeun jelema nu teu iman kana takdir. Naon wae alasanana di antarana. Alasanana teh cenah kahiji pekerjaan kami, pendapatan kami tidak ideal. Kalau harus di samping mengurus diri sendiri, kudu ngabiayaan pamajikan, kudu ngabiayaan anak. Itu tidak ideal, kata mereka. Nah, oleh karenanya pemerintah itu membuat program untuk menaikkan gaji karyawan. Lantaran ini alasan yang pertama, teu ideal cenah. Ai pendapatan 3 juta sabulan, keur ngabiayaan sorangan oge berat. Ayeuna kudu ditambahan ngabiayaan pamajikan, ngabiayaan anak. Maka udah aja lah mending keneh henteu nikah. Logis teh eta. Logis karena memang logika nu dipakena, otak nu dipakena ngan lamun make dalil eta teh nuduhkeun jelema nu teu iman kana takdir. Sabab lamun urang sadayana merhatoskeun konsep rizki, perhatoskeun bapak-bapak ibu-ibu, ternyata setiap makhluk nuku Allah Subhanahu wa taala diciptakeun itu pasti dibarengan ku rizkina. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu geus ditetepkeun ku Allah rizkina. Boro-boro jelema cenah aya paribasa uteuk tongo tarang baga naon? Lain tarang baga naon?
walang taga, nah kana tarang baganya. Itu geus aya rizkina. Malah hadirin rahimakumullah, cek para ahli biologi, bapak-bapak, ibu-ibu, lamun nyandak cai sakeclak di sawah, ambil setitik air dari air sawah, kelihatannya bening air itu, heran katingalina teh. Tapi setelah dilihat pakai alat pembesar yang beribu-ribu kali lipat, bahkan berjuta-juta kali lipat, itu akan terlihat di dalamnya ada ribuan makhluk hidup. Sagede kumaha ta makhluk hidup? Nu paling apa? Jadi pikiran simkuring, anu yang namanya makhluk hidup itu kan butuh makan, butuh minum. Ya butuh makan. Kalau makan berarti dia punya sel. Makhlukna oge sakitu leutikna, selna segede kumaha gitu. Tapi masih bisa hirup terus berkembang biak. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, orang yang mikirna seperti tadi, ya untuk membiayai diri sendiri juga cukup berat, apalagi harus membiayai istri, membiayai anak, itu akan lebih berat lagi. Ini enggak ideal, mending memutuskan tidak punya istri, enggak punya anak. Nah, mikir sapertos gitu, itu sama dengan mendahului takdir. Teu iman kana takdir. Yakin bapak-bapak ibu-ibu, lamun urang boga bojo terus dipaparinan putra sok tingali nu putrana seueur ge geuningan sejahterana teu eleh kunu teu boga budak. Bahkan nu disebutkeun cek manehna ini adalah pekerjaan pendapatan ideal teu boga budak, anger we ka cirina teh ya bahagia mah bisa dapat ku saha wae nu boga budak loba oge sarua. Nah, ini alasan yang pertama, enggak ideal. Ada alasan lain, ada para wargi sadayana. Alasan yang kedua, nah ini sudah menjadi cara pandang masyarakat di sana yang salah. Cara pandang seperti apa? Mereka melihat bahwa tangisan anak, kemudian anak-anak bermain rame ngaguruh, kata mereka ini namanya mengganggu fokus kita untuk kerja. Jadi lamun aya budak cerik, lamun ada aya budak gandeng bermain, itu mengganggu fokus kerja. Jadi bisa teu fokus, orang teh bisa teu produktif, eta teh gara-gara kaganggu ku budak cerik, gara-gara kaganggu ku budak bermain. Matak mereka memutuskan, udahlah mendingan tidak punya anak, ngaganggu gitu. Memang betul kan ya Pak, tangisan anak itu mengganggu, anak-anak bermain itu ngaganggu fokus kerja orang. Komo lamun di masjidnya, aya budak ngaguruh marotah da, aduh eta mah sakapeung mah hayang nyarek kakolotna tong dibaka masjid budak teh. Tapi ternyata Rasulullah SAW itu malah membiarkan anak-anak dibawa oleh orang tuanya ke masjid. Rasulullah malah kersujud, pundakna ditumpahkan ku incuna. Hasan Husein numpak nepikeun ka sujudna teh lila pisan. Loh nah maka lila dar lamun cengkat bakal ngajengkang ieu budak. Ya udah diputuskan lama saja sujudnya, manfaatkan untuk mendoa. Lain ngalamun kan diperintahkan untuk lama-lama dalam sujud. Ieu mah kasempetan ditumpahkan ku incu, semakin lama sujudnya. Jadi membiarkan malah membawa. Karena apa? Ini bagian dari pendidikan. Ngaganggu nama nu penting kan baiklah motah ge budak mah nu penting kolot ulah motah ya ulah juga baheula gitu ya, baheula mah kan lamun salat tarawih eta mah nu silih dorong teh lain barudak atuh kolot eta teh keur sujud sarungna ditalikeun jeung nu tukang atuh ti jarengkang gitu. Ai salatna teh baheula mah aya nu berjamaah di naon masjid luhureun balong teh geuning ditajuk gitu. Bakat kumarotah runtuh atuh tajukna gitu. Nah, yang penting jangan yang sudah tua saja yang motah nu barudak keneh malah kan bae eta mah da justru bagian dari pendidikan. Kayak geus hideng mah da moal. Nah, cara pandang yang salah hadirin rahimakumullah apabila melihat bahwa tangisan anak-anak bermain itu mengganggu fokus kita untuk bekerja. Nah, itu yang kedua. Jadi
keluarga itu adalah tatanan alam semesta. Keluarga dijaga, insya Allah alam semesta juga akan tertata. Tapi jika keluarga rusak, alam semesta bakal rusak. Nah, yang ketiga hadirin rahimakumullah, dalam menafsirkan ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Mufasir juga menyoroti ada kalimat min anfusikum. Hartosnate min jinsikum. Jadi pasangan-pasangan yang Allah berikan ini sebagai bukti dari kebesaran Allah, tatanan dalam alam semesta, maka pasangan hidup juga harus min anfusikum, ay min jinsikum, harus dari jenis kalian. Maksudnya dari jenis manusia juga. Jangan nikah dengan bangsa lain. Bangsa lain itu maksudnya bangsa jin misalnya. Nikah jeung jin. Memang ada Ustaz orang yang nikah dengan jin. Ada Pak. Banyak orang yang nikah dengan jin. Bersahabat dengan jin. Bekerja sama dengan jin. Banyak. Bahkan ada pejabat kita itu juga yang berencana nikah dengan Nyi Roro Kidul. Udah nyiapin itu kereta kencananya gitu. Hati-hati bapak-bapak ibu-ibu. Kalau nikah ini jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan sekali-kali mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kawinna jeung saha? Jeung Roro Kidul, nggak bisa lah. Sabab nu bakal aya sakinah, mawadah, warohmah teh lamun nikahna jeung jelema. Jangan menikah dengan bangsa jin. Ustaz, kalau nikah dengan bangsa jin, apa bisa menikmati hubungan biologis manusia dengan jin? Bisa, Pak, bisa. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya bahwasanya jin itu berserikat dengan manusia ketika manusia membuat anak. Dalam tanda kutipnya membuat anaknya. Wasyarikum fil aulad, kata Rasulullah. Mereka bangsa jin itu berserikat. Artinya bisa menikmati yang melakukan hubungan badan itu bapak dengan ibu, dengan istri bapak. Tapi jin itu juga ikut merasakan, menikmati hubungan itu. Wasyarikum fil aulad. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, supaya hal itu terjadi, supaya hubungan kita selamat, maka sebelum berhubungan badan itu baca doa. Kumaha doana teh nu diajarkeun ku Rasulullah? Allahumma janibni syaiton wa janibis syaiton bima rozaqtana. Nu pang apalna pang seringna. Anu teu apal heran. Budak geus genep tapi can apal gitu. Heran itu, berarti tara ngadoa gitu. Mata tong heran ke lamun aya budakna kalakuanana siga setan. Naon sababna? Kan dina doana ge Allahumma jannibni syaiton, ya Allah jauhkanlah aku dari setan, jauhkanlah setan dariku, dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rizkikan kepadaku. Maksudnya anak dan keturunan. Kaiji urang dijauhkeun ti setan, nu kadua turunan urang, anak incu urang dijauhkeun ti setan. Itu fungsina doa eta teh kitu, sabab setan itu menikmati, dia bisa menikmati hubungan badan. Hadirin rahimakumullah, wasarikum fil aulad. Terus pernah aya hiji kasus, hiji istri kerasukan jin. Nah, aya jin masuk ke tubuh seorang perempuan. Nah, ngan manehna mah si perempuan itu teu merasakan bahwa dirinya disemayami dengan setan itu. Yang dina awakna teh aya jin anu bersemayam. Ulah sebut setan, jin we nya bisi lain jin kafir. Bersemayam di dinya, menikmati berhubungan dengan perempuan itu. Perempuan itu merasa nyaman, tenang gitu, kaditu kadia, alhamdulillah cek manehna teh asa aya nu marengan gitu.
Lamun aya naon-naon teh cenah sok aya we nu mantuan. Itu jin bersemayam di sana. Tapi sebenarnya hadirin rahimakumullah, itu tidak dibenarkan, harus dikeluarkan. Makanya lantaran aya kalakuan nu aneh-aneh katingali ku keluargana, ditanyakan ke seorang ustad, teman saya, ustadnya itu udah meninggal dunia sekarang. Mudah-mudahan Allah merahmati. Terus diruqyah. Dah hese cager Pak diruqyah teh. Ditanyakan ke saya tuh, Ustaz, nah make teh cager-cager diruqyah. Hese Ustaz eta mah jinna cicing wae di dinya betaheun. Nah make betaheun, nah make teu bisa diusir. Ya rek bisa diusir kumaha? Sabab manehna oge jelemana ge betaheun di cicinganana. Jadi kalau kita sudah merasa nyaman, merasa tenang, serasa ada yang menemani, serasa ada yang melindungi, hati-hati hadirin rahimakumullah. Artinya kita sudah jatuh cinta dengan jin itu. Ini yang bisa mengobatinya diri sendiri. Lepaskan rasa nyaman itu. Ini musyrik, gak boleh dilanjutkan. Terus hadirin rahimakumullah, bukti bahwa jin juga bisa menyentuh manusia, merasakan hubungan biologis dengan manusia. Itu ada di surat Ar-Rahman ayat 56. Ayat 56. Bisa rek diapalkeun sok. Surat naon? Ar-Rahman ayat 56. Kumaha ayatna teh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihinna toro qasiratu tarfi lam yatmishunna insun qablahu walajan. Ini menjelaskan bidadari-bidadari surga, bidadari-bidadari yang suci, bersih. Nah, ciri bidadari-bidadari yang suci itu sebelum disentuh oleh suaminya, dia tidak pernah disentuh baik oleh manusia maupun bangsa jin. Itu jadi hadirin rahimakumullah, itu ciri wanita solihah. Memeh boga salaki teh can pernah kasentuh ereku jin reku manusia. Panjang itu penafsiran, banyak ragam tafsir tentang ayat itu. Ngan salah satunya adalah jin itu bisa menikmati hubungan biologis dengan manusia. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat hadirin rahimakumullah, ada juga yang menghubungkan surat Rum ayat 21 itu dengan surat Al-A'raf ayat 189. Surat naon? Al-A'raf ayat 189. Nah, di dalam memahaminya dihubungkan dengan ayat itu. Kuma ayatna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Allah geus nyiptakeun anjeun, huwallazi khalaqakum, dialah yang telah menciptakan kamu min nafsi wahidah, dari satu jiwa, maksudnya Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, kemudian Allah menciptakan dari Adam itu zaujaha, istrinya. Nah, ketika ayat tadi dihubungkan dengan ayat ini, maka ayat tadi dijelaskan bahwa Hawa itu sebenarnya diciptakannya itu dari bagian tubuh Adam. Pertama, Allah menciptakan Adam sebelum masuk ke surga. Sebelum masuk ke surga, Allah menciptakan dulu pasangannya. Jadi pasangannya itu diberikan sebelum masuk surga. Tadi nama di surga teh can aya. Ya can aya pangeusina manusia. Adam lamun langsung diasupkeun ka surga jadi teu sah jadi surgana. Lah kenapa enggak sah jadi surganya? Karena surga itu tempat segala kenikmatan. Segala macam ada, buah-buahan ada, apapun ada di sana. Makanan yang diperlukan apa saja, tinggal berhayal, makanan itu akan ada. Kendaraan juga tinggal berhayal, kendaraan itu akan hadir. Tapi satu yang tidak punya Adam, apa? Dia tidak punya pasangan. Oleh karenanya jika Adam dimasukkan ke surga, katanya tempat segala macam kenikmatan. Kalau tak punya pasangan hidup, itu tidak lengkap. Makanya Allah melengkapi dengan Hawa.
Ini diperkuat dengan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, As-Saikhon, yang menjelaskan bahwa Hawa itu diambil dari tulang rusuknya Adam. Kata Rasulullah, istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kamu kepada istri-istri kamu. Fa innahunna khuliqna min dil'in. Karena mereka, para perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Wa inna a'waja syai'in min dil'in a'lah. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah bagian yang paling atas. Nah, ahli tafsir menjelaskan a'lah di sini maksudnya mulutnya. Perempuan itu diciptakan bengkok. Yang paling bengkok bagian atasnya, maksudnya mulutnya. Jadi biwirna ibu-ibu mah lebih bengkok gitu, Pak. Nggak percaya buktikan. Naon sababna loba teuing ngomong. Kan orang kalau banyak bicara, banyak bengkoknya, banyak salahnya. Bapak-bapak itu kalau berbicara dalam satu hari itu tidak lebih dari 7.000 kosakata. Ibu-ibu itu lebih dari 20.000. Nah, itu ibu-ibu. Tapi jangan dipahami ini untuk merendahkan perempuan, bukan. Tapi, nah di sini ada penjelasan para ahli tafsir tentang hadis ini. Yang pertama, perempuan diciptakan dari tulang yang paling bengkok itu untuk mengingatkan kaum laki-laki agar senantiasa memberikan nasihat kepada perempuan itu dengan cara yang baik. Istausu bin nisa'i khairan. Dan ini yang ditekankan Nabi ketika menjelaskan perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Kalimat istausu bin nisa'i khairan itu diulang 2 kali, di awal dan di akhir. Ini pesan penting. Berbuat baiklah kepada mereka. Jadi artinya kita kaum laki-laki itu disuruh untuk menikmati kebengkokan perempuan. Ulah hayang lempeng, Pak. Da moal bisa lempeng, sok tulang rusuk lempengkeun. Bisa lempeng moal. Moal daripada lempeng malah potong. Itu harus bersabar menghadapi kebengkokan mereka. Urang ngomong sakecap, dijawabna mah sabaraha kecap. Lalaki masih gak pestol, dar sakali. Dijawabna ku awewe mah ngaderedet atuh jiga seten. Kan lamun geus ngaderedet sok. Lamun lain sabar yang dimiliki oleh laki-laki, naon deui atuh da moal bisa ngalawan. Mending keneh cicing we tiarap di juru. Ngadaguan repeh, geus repeh mangke ge sok. Awewe mah da kitu, Pak, mudah memaafkan karena kesalahan lelaki teh, tapi sukar melupakan. Nah, mudah naon? Mudah memaafkan tapi sukar melupakan. Betul gak? Betul. Aing ngahampura mah gampang, tas ngambek ceurik gitu ya langsung ngahampura. Tapi cek lalakina teh nya mah bapak kikilan teh karek ge ayeuna sakali. Entu bapak mah lain sakali, bareto tahun 2010. Tahun 2015 disebutan. Ingeteun eta teh. Urang mah geus teu inget gitu ya. Itu masih ingat, itu luar biasa. Mudah memaafkan, sukar melupakan. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi ini mengingatkan kaum laki-laki sabar memberikan nasihat. Nu kaduana saurna ieu hadis teh mengingatkan kita sesama laki-laki agar sering mengingatkan istausu bin nisa'i khairan itu, sesama laki-laki itu harus saling bertanya dan mengingatkan tentang istri masing-masing. Lamun bapak-bapak reunian, tepang sareng teman-teman, jangan lupa tanyakan gimana kabarnya istrimu, udah pakai jilbab belum? Itu sesama laki-laki. Gimana kabarnya istrimu, udah patuh belum? Kadengena cenah pamajikan teh. Nah itu saling mengingatkan di antara sesama laki-laki. Kenapa harus saling mengingatkan? Sebab kadang-kadang laki-laki lupa mengingatkan istri, itu bagian dari kewajiban untuk menciptakan kebersamaan. Terutama di waktu-waktu yang harusnya kita bisa bersemangat ibadah dengan istri kita. Naon nu dilakukan ku Rasulullah SAW di 10 hari terakhir.
menjelang habisnya bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Siti Aisyah kan yang mengatakan karena Rasulullah SAW idza dakhalal asrul awakhira min Ramadan istadda mi'jarahu wa aiqada ahlahu, istadda mi'jarahu wa ahya lailahu wa aiqada ahlahu. Jika sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah itu mengencangkan sarungnya, magehan sarungna. Kuma magehan sarung teh Pak? Pernah magehan sarung? Nah, pernah semuanya juga ya. Waktu bapak-bapak teh keur nago, gue di lawang panto di dapur, bari di sasarung. Cek si ibu teh, "Pa, pangnewakeun hayam." Urang opor ke lebaran, kan bapak teh nangtung, langsung sarung teh dipagehan, tak gitu. Ngan bedana Rasulullah mah istadami zarohu teh maksudnya ya siap-siap untuk lebih bersemangat dalam ibadah. Terus ahya lailahu, bangun di malam-malamnya. Nah ini satu yang paling penting hadirin rahimakumullah. Apa? Aiqodo ahlahu, membangunkan, mengingatkan kepada keluarganya, istrinya, anak-anaknya itu diingatkan. Yuk, urang ibadah babarengan. Ya. Perempuan itu kan lamun teu diingatkeun mahara rese. Dah memang mikirna lain ku akal, mikirna make hate, perasaan. Gak percaya coba Pak, ajak kamu berean duit sagepok. Beak duit sagepok teh Pak. Aya ti imah mah niatna teh rek meuli naon cenah kamu teh, rek meuli minyak, rek meuli gula, rek meuli tarigu. Ngaliwat aya tas, duh asa halus ieu tas teh. Kabita dibeli, aya sendal dibeli, nepikeun ka beak duit nu dibahankeun teh. Laki-laki juga bukan tidak mau untuk itu, tapi lalaki mah rek meuli ye inget duh listrik can dibayar. Aduh, naon deui? Tagihan sakola barudak. Itu segala ingat laki-laki mah memang otak nu dipakena. Nah, sekali lagi bukan untuk merendahkan perempuan karena memang dua-duanya juga bisa digunakan bermanfaat untuk saling melengkapi. Makanya bapak-bapak nikah teh kudu ka istri. Ulah nikah ka pameget. Naon upami nikah ka pameget engke bapak jeung bojo teh lain jadi pasangan tapi jadi rival. Bisa-bisa yang satu itu ngakali, kan akalna nu pinterna diakali Pak. Beak geura harta loba oge. Diakali terus karena jadi rival. Tapi perempuan itu kan ya perasaan anu dipakena. Jadi melengkapi dibutuhkeun. Komo dipake ngurus budak mah. Ngurus budak pakai logika terus hese Pak, kacau kudu perasaan tuh. Budak gering indung nama tara mikirna naon, sapeting jeput nyaring we nguruskeun budak di gulang kaper. Ai bapak mah tibra we sare lah, nah maka tibra sare sabab lain perasaan nu dipakena otak ieu mah logika nu dipakena. Lamun kuring hudang babarengan, milu babarengan nguruskeun budak, isuk moal bisa digawe, moal bisa ngadatangkeun duit, kumaha keur biaya lanceukna nu sakola, matakeun we antep indungna nu nyaring mah, urang mah sare we sing tibra. Itu logika nu dipakena. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan berharap punya istri tegar, punya istri kuat. Nah, hadirin jangan berharap seperti itu. Justru bersyukur lamun boga pamajikan cengeng, sautak saeutik curhat, sautak saeutik ceurik, ciri pamajikan bapak teh awewe gitu ya. Nah, yang ketiga, innahunna khuliqna min dil'in, kata para ahli tafsir, itu artinya hadis ini juga mengingatkan kepada kaum perempuan. Agar apa? Agar mereka menyadari akan kebengkokannya. Agar dirinya bisa memposisikan diri sebagai makmum. Da urang mah bengkok kumaha nu jadi imam we, nuturkeun imam salilana.
Jadi jangan mentang-mentang karena sekolahnya lebih tinggi, jangan mentang-mentang karena gajinya lebih besar, kemudian memposisikan diri di depan. Jangan, sadar itu bakal bengkok ibu mah, lamun ditenden diharap. Posisikan diri di belakang. Karena kalau melihat kewajiban ibu-ibu di rumah tangga, kewajibannya itu hanya satu. Lerasnya, naon kewajiban ibu di rumah tangga? Ya, naros teu bisi teu apal padahal nganukur hiji-hijina. Kewajiban ibu mah taat. Nu kudu nyeseh saha? Bapak. Bapak nu kudu nyeseh mah. Nu kudu nyangu. Bapak nu kudu nyusuan budak. Nyusuan. Betul Bapak. Karena kalau ibunya tidak bisa menyusui karena nggak ada air susunya, kan Bapak nu kudu mangmelikeun susunya. Jadi nu kudu nyusuan teh saha? Bapak asal nama, tapi nah maka dikerjakan ku ibu. Bapak nitah ka ibu gitu ya. Jadi taat we, lantaran naon dititah, tah sabalikna lamun dititah tidak mau itu namanya durhaka. Jadi nurut we sabenerna mah pagawean bapak eta teh bapak mata jangan sok karena bisa mendatangkan uang banyak, bisa ngasih makan istri, ngasih makan anak-anak, terus merasa bangga. Jangan bangga, itu mah kewajiban. Kalau kewajiban itu nggak usah dibanggakan. Kawas bapak bisa sholat 5 waktu, tong bangga. Eta mah karek nu wajibna wungkul. Lamun geus loba nu sunatna, kakarek kurang ngerasa bangga. Betul kan ya? Nah itu hadirin rahimakumullah. Ibu harus menyadari kita ini bengkok. Jadi artinya ya taat we kanu janten caroge, ikuti. Tapi tentunya dalam bab rumah tangganya, hari dina urusan ilmu agama, lamun si bapak salah mah tong dituturkeun eta mah. Tapi di sini ada kewajiban mengingatkan. Salat berjamaah ge lamun imam salah mah kan teu diturutannya. Diingetan ku makmum teh, ku naon ngingetanana teh? Subhanallah kan. Itu diingatkan. Nah itu yang keempat hadirin rahimakumullah. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Kemudian jam sabaraha ya? Kayak tinggal heula. Oh, geus 7:30 lebih ya. Udah aja segitu 4 aja ya. Itu baru 4 sebenarnya penafsiran wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Masih ada penafsiran-penafsiran lain. Makanya tadi saya nanya siap gak 5 pertemuan gitu. Sebab masih banyak itu materi tentang da aneh atuh lamun hayang bahagia diajarna cukup khutbah nikah 2 menit meme nikah ya moal bahagia dijamin. Komo lamun hayang asup ka surga mah harus sering harus dikuasai materinya. Demikian yang bisa disampaikan. Ada dialognya Ustaz? Enggak ada. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu dan kita semua menjadi keluarga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsirah pada Ustaz Yoyo Wahyu.